Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan melaksanakan kegiatan pasca observasi, di mana sebelum kita melalui pasca observasi ini kami telah melakukan tahap-tahap sebelumnya, yaitu yang pertama tahap pra-observasi, yang kedua tahap observasi, dan untuk pertemuan hari ini kami akan melakukan kegiatan pasca observasi. Kegiatan ini dilakukan sebagai aksi nyata tindakan kami di modul 2.3. Pada aksi nyata kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal kepada teman sejawat saya, yaitu Bu Ita Himawati selaku salah satu guru SD di Negeri Karilangkap 02. Beliau mengajar di kelas 1. Baiklah Bu Ita, mari kita mulai kegiatan hari ini. Pertama, Bu, gimana kabarnya Bu Ita pada pagi hari ini, Bu? Bu, alhamdulillah sehat. Saya senang sekali bertemu dengan Pak Ade dan Bu Indah. Saya alhamdulillah diberi kesempatan untuk lebih mengasah ilmu saya, Pak, di bidang pendidikan, terutama di pembelajaran di kelas 1. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya, sehingga saya punya rekan yang bisa mengingatkan saya pada saat pembelajaran khususnya di kelas 1. Terima kasih sekali Bu Ita atas waktunya. Pada saya telah memberikan waktu dan di saat beliau itu sedang sibuk-sibuknya, Pak. Sekarang sedang mau mempersiapkan tes PPG. Kebetulan dia juga sedang menjalankan ujian penggeraknya. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari kita, Bu. Untuk berikutnya, seperti kita ketahui bersama ya Bu, kemarin saya telah melakukan observasi pembelajaran di kelas Ibu, di kelas 1, yaitu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang ingin saya tanyakan Bu, bagaimana perasaannya Bu Ita ketika dalam menghadapi proses pembelajaran tersebut, Bu? Terima kasih Bu Indah sudah memberikan kesempatannya. Terus terang saja di kelas 1 saya sudah mengajar setiap sudah hampir 2-3 tahunan, Pak. Tetap saja yang namanya peserta didik kan setiap murid itu berbeda-beda karakter ya, Pak. Jadi bagaimana saya bisa menempatkan posisi saya pada peserta didik tersebut, kayak gitu, Pak. Saya bisa membuat mereka senang dan mereka merasa bersemangat untuk belajar. Mungkin karena karakter saya senang dengan anak-anak ya Bu ya, jadi saya merasa enjoy saja Bu. Untuk di kelas 1 saya merasa senang, di kelas manapun saya insya Allah siap Bu, karena itu suatu tugas ya Pak ya, jadi saya akan melaksanakannya dengan tanggung jawab dan sesuai kemampuan saya. Itu saja. Saya Kebetulan Bu Ita di sini juga sudah lama Pak pegang kelas 1, jadi dia itu mau kelas 1 itu makanya kelas 1 itu mintanya dipegangnya sama dia Bu. Itu pengennya belajar masih terus belajar ini. Terus dalam pembelajaran kemarin Bu, coba Bu ceritakan sedikit proses dari pembelajaran yang telah dilaksanakan Ibu kemarin Bu. Terima kasih. Alhamdulillah setiap pembelajaran itu kan kemampuan siswa berbeda-beda. Untuk tahun ini hampir 50% itu sudah bisa membaca, Pak. Jadi saya merasa terbantu dengan siswa-siswa yang sudah bisa membaca, tetapi mereka masih belum mempunyai dasar pada saat membaca yang tepat, membaca yang benar. Itu saya paling kesulitannya di situ Bu, supaya membuat peserta didik itu bisa tertanam cara membaca yang benar, cara membaca yang tepat sesuai dengan tanda baca, sesuai dengan penekanan-penekanannya. Itu yang perlu saya terus berlatih Bu, dan saya butuh kerjasama dengan berbagai guru di sini.
Ya, Bu. Pada proses pembelajaran kemarin saya juga sudah melihat saat pelaksanaan observasi kemarin pembelajaran yang telah disampaikan oleh Bu Ita itu sudah sesuai dengan modul belajar yang disiapkannya, yaitu kemarin strateginya yaitu kita sudah melaksanakan persepsi serta dapat memotivasi siswa, Bu. Terus berikutnya Bu Ita juga sudah mengkondisikan siswa, di mana banyak siswa yang karena ini di kelas rendah mungkin ya Bu, jadi memang Bu Ita sudah bisa benar-benar mengkondisikan siswa agar siswa itu tidak banyak berjalan-jalan atau bertingkah di luar kereta kita. Terus Bu Ita juga telah menggunakan pembelajaran dan metode yang sesuai, Bu. Di sini Bu Ita menggunakan alat peraga. Alat peraga yang digunakan Bu Ita juga kemarin sudah sesuai, yaitu menggunakan benda-benda konkret. Nah, di sini karena di sini belajar suku kata, beliau menggunakan bola itu sebagai alat peraganya. Di samping itu juga menggunakan poster kata yang digunakan. Terus selain itu juga menggunakan itu baju. Dia itu Bu Ita langsung membawakan baju, Bu, sehingga siswa akan merasa lebih semangat lagi dengan melihat benda-benda konkret yang ada di kelas tersebut. Sehingga pembelajaran itu yang saya amati itu sudah terlaksana dengan baik. Contohnya ketika guru itu sedang memberikan contoh suku kata yang telah diberikan oleh Bu Ita. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu, dari proses pelaksanaan pembelajaran kemarin, apakah di kelas yang sedang diajarkan Bu Ita itu Bu Ita menemukan atau menemui hambatan-hambatan, Bu, dalam proses pembelajaran tersebut? Betul sekali, Bu. Setiap peserta saya kadang mempunyai karena karakter yang berbeda-beda, otomatis beda-beda hambatan juga. Itu kesulitannya karena mungkin hampir 50% itu mereka menguasai membaca. Itu di situ saya dituntut harus bagaimana sih mengkondisikan yang sudah lancar dengan mengkondisikan yang belum lancarnya itu, Bu. Jadi saya benar-benar harus sebelum proses pembelajaran saya belajar dulu untuk bisa menentukan karakter peserta didik sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi di sini kita juga telah menggunakan strategi, ya, Bu, metode yang sesuai dengan karakteristik siswa. Ya. Terus karena di sini tadi ada hambatan-hambatannya, bagaimana Bu Ita itu untuk mencari solusi agar itu hambatan-hambatan tersebut bisa diminimalisir. Pertama saya mencoba pendekatan secara individu. Setelah pulang sekolah itu biasanya yang belum lancar saya bimbing atau dikasih jam tambahan, Bu. Jadi saya bisa melihat antara terlambatnya itu di huruf apa atau di suku kata mana, ya, supaya nanti pada saat saya pembuatan lembar kerja siswa LKPD itu saya bisa menentukan jenis soal yang menurut kemampuan peserta didik. Dengan berbagai metode, strategi, mungkin siswa itu juga akan lebih memahami, dan di samping memahami juga siswa akan lebih beraktivitas dengan apa yang telah diajarkan oleh Bu Ita, ya, Bu. Terus berikutnya yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira setelah menemukan tadi solusinya itu dalam pembelajaran yang pernah disampaikan oleh kita, kira-kira untuk kedepannya nanti itu Bu Ita akan melaksanakan pembelajaran yang seperti apa dan kapan itu sih pembelajaran yang tersebut akan dilaksanakan oleh Bu Ita? Untuk melaksanakan kegiatan yang kesulitan saya belajar tadi, yaitu saya berusaha untuk satu memberikan jenis lembar kerja yang berbeda-beda sesuai kemampuan. Yang kedua, saya akan membuat alat peraga yang sesuai dengan karakter siswa saya, dan juga saya akan berusaha untuk membimbing atau memberikan jam tambahan lagi yang lebih ekstra kepada peserta didik yang belum lancar dalam membaca, menulis ataupun berhitung. Ya,
biasanya untuk jam tambahan itu berarti untuk siswa-siswa tertentu saja atau seluruh siswa? Biasanya saya beri kesempatan untuk seluruh siswa biar nanti yang sudah lancar pun saya jadi mengetahui mereka itu kemampuannya sampai berapa, cuma mungkin waktunya beda ya Bu, karena sudah lancar paling beberapa menit atau berapa jam, tapi untuk yang belum lancar itu waktunya lebih lama dibandingkan yang sudah lancar. Berarti anak-anak tersebut yang belum lancar membaca itu berarti pulangnya itu lebih siang. Iya. Dan itu pun saya minta persetujuan wali murid supaya apabila mereka pulangnya terlambat, wali murid tidak merasa khawatir. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan beberapa tahun ajaran, mereka malah senang Pak, senang karena lebih aman di sekolah dan juga mungkin ada bimbingan dari gurunya langsung. Padahal mereka ada wali murid yang capek Bu, minta jam tambahan di rumah, minta les kayak gitu, tapi saya terus terang saja untuk di rumah saya lebih fokusnya untuk keluarga Pak, karena saya juga seorang ibu ya Pak ya, saya seorang ibu tidak akan mengentarakan anak saya, apalagi anak kandung saya lebih itu. Jadi kalau di rumah saya pure untuk keluarga, kalau di sekolah saya untuk sekolah. Kebetulan kan Mas Rida jam 10:30 sudah pulang ya Bu. Pulang. Jadi waktu Bu Ita itu di sekolah masih panjang, berarti masih bisa dimanfaatkan untuk menambah pelajaran bagi anak-anak tersebut daripada di rumah ya Bu. Iya. Sangat baik sekali Bu. Alhamdulillah Bu Ita telah berjuang untuk anak didiknya agar mereka itu semuanya bisa lancar membaca. Cuma gini Bu, sedikit tindak lanjut dari kemarin, dari pembuatan EKT kemarin, terus dalam proses pembelajaran kemarin, saya cuma ingin itu melaksanakan tindak lanjut tersebut, refleksi dari kegiatan yang Ibu kemarin laksanakan, yaitu kemarin Bu Ita itu belum melaksanakan refleksi Bu. Dalam proses pembelajaran itu seluruhnya sudah bagus Bu, cuma mungkin atau lupa atau gimana ya Bu, saya lihat kemarin pada akhir pembelajaran Bu Ita belum memberikan refleksi terhadap anak, terus anak juga belum memberikan refleksinya terhadap pembelajaran tersebut. Nah, itu faktor penyebabnya apa? Mungkin karena kadang di akhir pembelajaran itu kan kita dituntut harus mengumpulkan soal, terus siswanya pada saat akhir itu kebetulan kemarin saya kan belum mulai jam tambahan ya Bu ya, karena kebetulan waktunya juga belum tepat. Itu akhirnya mereka karena berkeinginan untuk segera pulang, mungkin capek juga, akhirnya saya sempat lupa Bu. Biasanya kita kadang ada, kadang kalau sudah terlalu lama mungkin karena waktunya mundur jadi saya lupa juga. Terima kasih. Berarti untuk kedepannya itu jangan lupa ya Bu, untuk kegiatan refleksi dari Dewan Guru dan refleksi juga dari siswa-siswanya. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan Bu. Mudah-mudahan kedepannya kita itu sebagai calon guru penggerak, ayo kita bisa memanfaatkan kesempatan belajar ini untuk menularkan pada teman-teman kita agar mereka mau tergerak, mau belajar, karena yang namanya belajar itu bukan cuma siswa saja, karena orang yang sudah tua pun itu perlu belajar Pak. Jadi belajar sepanjang hayat gitu. Sekali lagi terima kasih Bu Ita atas kesempatannya yang telah memberikan waktu untuk saya untuk melaksanakan 3 tahap ini, dimulai dari awal sampai terakhir. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, kita selalu diberi keberkahan, kita sehingga kita bisa mendidik anak kita ke depannya menjadi anak-anak yang soleh, yang berkarakteristik yang baik. Kiranya hanya itu saja yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi